Iya, Pak. Saya peserta PPG Karjab tahun 2023 UNESA melakukan wawancara terhadap pimpinan kami atau pimpinan saya atau kepala sekolah SMA 4 Surabaya, Ibu Dr. Trimah Yudiswati, Magister Pendidikan. Iya, silakan. Wawancara yang akan dibahas itu penyebab permasalahan saya dalam melakukan pembelajaran PJOK di lapangan. Iya. Yang pertama, Bunda, ada beberapa faktor penyebab permasalahan dalam pembelajaran, yaitu pada materi atletik, Bunda, Iya. yaitu tolak peluru, di mana siswa mengalami kebosanan seperti takut karena bolanya terlalu berat. Iya. Dan saya merasa kebingungan atau minta solusinya, Bunda. Untuk yang kedua, permasalahan yang kedua sama dengan permasalahan yang pertama, yaitu pada permainan bola voli, khususnya pada siswa putri. Banyak siswa yang mengalami seperti malas untuk melakukan passing bawah karena bolanya berat, Bunda. Aduh Pak, panas, merah tangannya, seperti itu. Terus minta solusinya juga, Bunda, untuk permasalahan yang kedua. Dan permasalahan yang ketiga, hubungan relasi guru dengan orang tua. Permasalahannya pada mata pelajaran PJOK, khususnya kebugaran, pada mata pelajaran kebugaran materi kelincahan seperti lari, anak-anak siswa ada yang pingsan. Setelah saya tanyakan, kenapa kok pingsan, punya penyakit penyerta? Nah, tidak Pak, kenapa? Belum sarapan. Terus gimana hubungan relasi saya dengan orang tua untuk menghadapi masalah ini? Mohon pencerahannya, Bunda, dari permasalahan 1, 2, dan 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farid sudah berkenan untuk menemui saya begitu di ruangan, bahwa selama PPG dan dalam pembelajaran akan kesulitan-kesulitan yang dialami. Jadi dari yang disampaikan Pak Faris tadi, saya menangkap ada 3 masalah yang Pak Faris hadapi. Yang pertama tentang permainan tolak peluru, yang kedua tentang bola voli, yang ketiga tentang bagaimana menjalin komunikasi dengan wali murid atau orang tua siswa di kelas yang Bapak Faris ampu. Nah, memang keberagaman anak-anak dengan passion yang berbeda ini kita harus bisa memfasilitasi anak-anak dengan baik, gitu ya. Jadi makanya di era Merdeka Belajar ini, dalam kurikulum Merdeka, harapannya Pak Faris bisa melayani peserta didik dengan cara berdiferensiasi, begitu. Yang pertama itu, yang dimaksud berdiferensiasi apa? Saya rasa teman-teman guru SMA 4 Surabaya sudah sangat paham bahwa kita harus melayani peserta didik sesuai kebutuhannya, gitu. Kita tahu bahwa dalam satu kelas itu bukan semua punya passion atlet, gitu. Tetapi paling tidak Pak Faris bisa transfer knowledge, transfer keterampilan untuk anak minimal bisa melakukannya dengan baik, begitu. Nah, saya kira ini masuk bola kecil, bola besar gitu ya Pak. Kalau peluru masuk atletik semua ya. Jadi bola besar ya. Kalau tolak peluru masuk atletik, iya. Jadi dasar-dasar dari tolak peluru kan, kalau atletik kan anak-anak, saya rasa Pak Faris bisa menyampaikan apa ya, secara teknis dan teori supaya anak-anak memahami itu. Insya Allah dalam satu kelas ini anak-anak punya passion yang berbeda. Memang ada yang sangat besar kecintaannya terhadap olahraga, ada yang senang, ada yang takut kalau berolahraga karena mungkin takut kepanasan, takut cedera, kan itu. Nah, makanya di sini tugas guru olahraga untuk meyakinkan kepada anak-anak bahwasannya, gitu ya, yang pertama bahwa seluruh materi PJOK ini akan aman dilakukan dengan teknik yang benar, kan begitu. Otomatis teknik-teknik yang tepat ini, yang benar ini kan Pak Faris menyampaikan terlebih dulu, gitu ya. Bagaimana kita mengambil peluru itu, bagaimana kita mulai mengambil start untuk mau mendorong pelurunya, dan bagaimana saat menolakkan peluru itu, gitu ya. Yang pertama supaya tidak cedera,
yang kedua bisa mendapatkan hasil yang optimal, kan begitu. Nah, terus mungkin Pak Faris juga perlu ini yang agar menarik anak-anak. Apa implementasinya tolak peluru ini dalam kehidupan dia sehari-hari gitu. Jadi supaya mengambil manfaat itu, oh iya ternyata tolak peluru ini ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari saya gitu. Nah ini sebagai pemantik supaya anak-anak itu tertarik gitu ya. Contohnya karena saya guru fisika, dalam pembelajaran fisika anak-anak kan kita coba gali gitu ya keinginannya, minatnya agar sesuai, dan memang setiap siswa harus paling tidak mengetahui teknik yang tepat tadi dan bisa melakukannya dengan cara yang benar. Tentunya tetap dalam kontrol Pak Faris sebagai guru olahraga. Saya rasa kalau itu dilakukan, anak-anak tidak lagi takut cedera, takut kepanasan, takut kulitnya hitam gitu ya. Anak-anak sekarang kan seperti itu. Jadi lebih manfaat dari pembelajaran tolak peluru ini dalam dua konteks. Yang pertama dalam kebugaran tadi, yang kedua dalam kehidupannya dalam sehari-hari, yang mendukung dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saya rasa itu yang pertama ya Pak. Untuk yang kedua, untuk bola voli ini memang ini kan permainan tim ya, tetapi anak-anak harapannya kan bisa berlatih passing secara baik begitu, meskipun tidak bermain voli secara tim dengan baik, paling tidak bisa passing dengan sempurna begitu. Nah ini sama juga Pak Faris, saya rasa permasalahannya dengan yang pertama. Tentunya Pak Faris harus memberi motivasi kepada siswanya, ya, memberi motivasi agar mereka punya komitmen gitu. Komitmennya bagaimana? Oh iya, kalau mapel olahraga, saya harus punya komitmen terhadap diri saya. Ini selain untuk kebugaran, saya juga agar mengetahui teknik bermain bola voli, utamanya passing dengan benar, kan begitu. Memang tidak semua siswa kita sekali lagi punya passion sebagai atlet gitu, tapi paling tidak mereka mengetahui teknik bermain voli, teknik passing bawah tadi dengan tepat gitu. Jadi karena dari seluruh mapel mulai agama sampai KWU gitu, anak-anak kan diharapkan untuk bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi kita harus memahamkan kepada siswa bahwa ini penting untuk kehidupan kalian sehari-hari. Kalau siswa merasa nggak butuh, ngapain kan gitu ya, saya harus belajar itu, sedangkan itu tidak saya butuhkan gitu. Nah, yang pertama memang harus menyampaikan bahwa ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan dia gitu ya. Jadi itu akan mendorong, bisa nggak bisa berarti saya harus melakukan dengan baik gitu, sesuai teknik yang sudah diajarkan oleh Pak Faris gitu. Terus untuk yang ketiga, ya, relationship atau kolaborasi dengan orang tua, sebenarnya ini sudah kita bangun ya Pak, melalui humas kita juga, terus melalui kurikulum kita juga. Kita mendesain jadwal di jam ketiga itu kita sudah ada istirahat. Harapannya di situ anak-anak bisa makan pagi, yang pagi tidak sempat kan gitu. Mungkin di sekolah lain ada yang istirahatnya baru jam keempat gitu, tapi kita tidak. Kita kenapa baru 2 jam kok istirahat gitu ya. Ini berbagai pertimbangan, karena pada umumnya anak-anak di 6.30 atau 6.20 itu belum sempat makan pagi, sehingga dengan pengaturan jadwal di jam kedua istirahat, setelah jam kedua istirahat, harapannya anak-anak bisa mengkonsumsi bekal yang dibawa dari rumah, ataupun tidak sempat bawa bekal bisa ke kantin sekolah. Yang menu-menu di kantin insya Allah ramah untuk anak-anak kita gitu. Terus untuk menjalin komunikasi dengan orang tua ini memang perlu, karena orang tua adalah mitra bagi kita yang harus memberikan support yang sama besarnya dari kita, dari pihak sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, karyawan, karena sistem itu akan terbangun dengan baik apabila kita berkomunikasinya jalan semuanya begitu. Nah, ini bisa
bisa kita sampaikan ke orang tua. Kita tidak hanya memanggil di awal pelajaran kan Bapak. Kalau misalkan memang ada permasalahan dengan putra-putri di kelas tersebut, maka secara personal Pak Faris saya izinkan untuk menghadirkan orang tua di sekolah. Tidak harus panggilan guru BK gitu, tapi memang dikomunikasikan dengan guru BK kalau memang ada permasalahan terhadap anak yang pingsan tadi karena belum sempat sarapan begitu. Saya rasa itu Pak Faris mungkin bisa membantu Pak Faris dalam menyelesaikan ketiga persoalan, dan mudah-mudahan selama mengikuti PPG ini berlangsung dengan baik, lancar, dan Pak Faris bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Jadi wonten malih ada lagi Pak Faris monggo. Bunda, sebelumnya terima kasih banyak atas arahannya Ibu, dan mohon izin untuk mengakhiri wawancara ini Ibu. Iya. Dan Baik. mohon maaf kalau ada tutur kata atau ucapan yang kurang berkenan Ibu sendiri pribadi, dan semoga hasil wawancara ini banyak manfaatnya untuk siswa dan sekolah ini Amin. lebih maju dan lebih jaya. Terus semangat ya Pak. Siap. Untuk menghebatkan sekolah Siap, kita siap, bersama-sama siap. gitu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda. Iya, monggo-monggo.